Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang memahami sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ini merupakan materi pertama pada pertemuan hari ini. Untuk materi KTKLH ada beberapa bab yang harus kalian selesaikan. Hari ini materi kita fokus ke sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu memahami sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Materinya pengertian ilmu kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan di Indonesia. Untuk memahami materi ini, kalian harus memahami tujuan pembelajaran untuk bab 1 ini. Tujuan yang pertama menjelaskan ilmu kesehatan masyarakat, memahami prinsip dasar kesehatan masyarakat, menjelaskan tujuan kesehatan masyarakat, usaha-usaha kesehatan masyarakat, menjelaskan rumah sakit, kemudian yang terakhir menjelaskan puskesmas. Pada pertemuan kali ini, Bapak hanya akan menjelaskan 3 tujuan. Yang pertama menjelaskan ilmu kesehatan masyarakat, memahami prinsip dasar kesehatan masyarakat, serta menjelaskan tujuan kesehatan masyarakat. Baik, kalian fokus biar materi cepat masuk. Yang pertama tentang pengertian ilmu kesehatan masyarakat. Apa sih ilmu kesehatan masyarakat itu? Menurut Winslow, ilmu kesehatan masyarakat adalah suatu ilmu dan keterampilan. Jadi di sini ilmu dan keterampilan, bukan hanya ilmu tapi ada keterampilannya. Ilmu dan keterampilan apa? Yaitu untuk mencegah penyakit, kemudian memperpanjang masa hidup, memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Jadi ilmu ini sangat penting bagi kalian, khususnya yang mengampu atau mengambil jurusan farmasi. Ilmu ini berguna untuk apa? Untuk kita selalu sehat, karena kita akan mengetahui bagaimana cara mencegah penyakit. Kemudian bisa memperpanjang masa hidup, kemudian sehat secara jasmani dan rohani. Itu pengertian dari ilmu kesehatan masyarakat menurut Winslow. Lanjut untuk yang kedua, materi yang kedua atau tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu prinsip-prinsip kesehatan masyarakat. Ada 5 prinsip-prinsip kesehatan masyarakat yang harus kalian pahami. Jadi kesehatan masyarakat punya prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip kesehatan masyarakat yang pertama adalah utamakan tindakan pencegahan atau preventif daripada pengobatan atau kuratif. Ini sangat jelas. Jadi kita mencegah supaya apa? Supaya kita tidak sampai terkena penyakit atau sampai kita sakit. Karena yang namanya pengobatan itu pasti akan mengeluarkan berbagai macam biaya atau materi yang lain. Jadi prinsip kesehatan masyarakat adalah pencegahan, mencegah supaya kita tidak sakit. Itu yang pertama, prinsip kesehatan masyarakat yang pertama. Kemudian prinsip kesehatan masyarakat yang kedua, gunakan cara-cara yang ringan biaya dan berhasil baik. Ini jelas. Cari cara-cara yang mengeluarkan biaya sangat sedikit dan tentunya berhasil dengan baik. Itu prinsip kesehatan masyarakat yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jelas, prinsip-prinsip kesehatan masyarakat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Itu prinsip yang ketiga. Kemudian prinsip yang keempat,
utamakan masyarakat yang terorganisir. Jadi biar tertata tujuan dari kesehatan masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak terorganisir, pasti hasilnya tidak akan baik, tidak akan pernah maksimal. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah utamakan masalah-masalah yang mendesak. Jadi masalah-masalah yang urgen diutamakan dibandingkan masalah-masalah yang tidak urgen. Ini 5 prinsip kesehatan masyarakat. Atau ini tujuan yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah tujuan usaha kesehatan masyarakat. Ada 2 di sini. Yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan akhir. Tujuan umum itu ada 4 tujuan yang ingin dicapai dalam kesehatan masyarakat. Tujuan umum itu yang pertama terciptanya lingkungan yang sehat. Ini jelas tujuan umum kesehatan masyarakat adalah terciptanya lingkungan yang sehat. Kalau lingkungan yang sehat, maka manusia-manusia atau orang-orang yang di sekitarnya juga akan sehat, sehingga tidak akan ada orang sakit dan tidak ada lagi yang namanya pengobatan. Berarti persis kayak yang tadi pertama, preventif, yaitu pencegahan. Kemudian yang kedua, tujuan umum kesehatan masyarakat yang kedua adalah terberantasnya penyakit menular. Ini sangat penting. Penyakit menular itu harus diberantas. Karena satu orang terkena penyakit menular ini, maka akan sangat cepat pengaruhnya atau penularannya ke orang. Itu yang kedua, tujuan umum kesehatan masyarakat yang kedua, terberantasnya penyakit menular. Kemudian tujuan umum kesehatan masyarakat yang ketiga, meningkatnya pengetahuan seseorang tentang prinsip-prinsip kesehatan. Ini yang sangat penting. Jadi apapun teorinya, tapi kalau orang itu tidak tahu prinsip-prinsipnya, maka orang ini akan rentan terkena penyakit. Jadi sebisa mungkin pengetahuan tentang prinsip-prinsip kesehatan semua orang harus tahu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya orang sakit. Ya, jadi sudah tahu pengetahuan tentang prinsip-prinsip kesehatan. Kemudian tujuan umum yang keempat, tujuan umum kesehatan masyarakat yang keempat adalah tersedianya berbagai usaha kesehatan. Ini jelas, berbagai usaha kesehatan sudah ada, tersedia. Ya, entah itu ada poliklinik, ada puskesmas, ataupun ada rumah sakit, itu tersedia. Supaya apa? Kalau ada orang terkena penyakit langsung ditangani secepat mungkin. Kemudian yang terakhir, tujuan umum kesehatan masyarakat yang terakhir, terlibatnya badan-badan kemasyarakatan. Jadi ini saling mendukung supaya tujuan umum kesehatan masyarakat tercapai maksimal, dilibatkan badan-badan kemasyarakatan. Itu 5 tujuan umum kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, tujuan akhir. Ya, ada tujuan umum, ada tujuan akhir. Kalau tujuan akhir hanya ada satu, terciptanya jaminan bagi tiap individu masyarakat untuk mencapai suatu derajat hidup yang cukup guna untuk mempertahankan kesehatannya. Tujuan akhirnya jelas. Tujuan akhir adalah individu masyarakat harus sehat. Ya, harus sehat. Ya, ini sedikit materi tentang ilmu kesehatan masyarakat. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak share di Google Classroom. Nanti di situ ada materi, kalian catat di buku. Ini Bapak PowerPoint hanya singkat. Untuk lebih jelas bisa lihat di Google Classroom. Demikian sedikit materi tentang ilmu kesehatan masyarakat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.